Rumah bekas pemutihan setan. Dan seperti apa ceritanya? Selamat mendengarkan. Clara duduk di kursi belakang mobil, memandangi jalanan berdebu yang mengarah ke rumah orang tuanya di pinggiran kota. Perutnya yang sudah mulai membesar membuatnya sedikit sesak, dan udara panas yang itu semakin membuatnya tak nyaman. Wisnu, suaminya yang duduk di sampingnya, mencoba mencairkan suasana dengan senyum tipis dan obrolan ringan. "Kita sudah hampir sampai kok, sabar ya, pasti enak deh ketemu mama sama papa," kata Wisnu sambil menepuk lembut tangannya. Clara hanya mengangguk, tapi hatinya tetap gelisah. Ada sesuatu yang terasa aneh. Sejak tadi, entah kenapa perasaannya tidak enak. Semakin dekat mereka dengan rumah orang tuanya, semakin besar perasaan aneh itu tumbuh dalam dirinya, seolah ada yang mengawasi. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara burung gagak sangat keras. Clara langsung menoleh ke arah suara itu. Di atas kabel listrik, seekor burung gagak besar bertengger. Matanya hitam legam menatap lurus ke arah mereka. Clara merinding, tapi dia coba untuk mengabaikannya. "Mas, kamu lihat enggak burung gagak itu?" Clara akhirnya buka suara. Suaranya agak bergetar. Wisnu hanya sekilas melirik keluar jendela, lalu menggeleng sambil tertawa kecil. "Ah, paling juga burung biasa sayang, gak usah dipikirin deh." Tapi bagi Clara, itu bukan hal biasa. Suasana yang tadinya tenang mulai terasa sedikit mencekam. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa suasana desiran yang terdengar ganjil. Seolah ada bisikan samar-samar dari kejauhan. "Kenapa hawanya jadi begini ya? Serem," gumam Clara. Memeluk perutnya yang mulai bergerak-gerak, tanda bayinya juga mungkin merasa tak nyaman. Wisnu mencoba menenangkan Clara, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Kamu capek kali, kita sudah jalan lumayan jauh. Udah, gak usah mikir yang aneh-aneh." Tapi Clara tak bisa menepis perasaan itu. Mereka baru saja melewati tikungan terakhir, dan di depan mata mereka, rumah tua milik orang tuanya mulai terlihat. Rumah itu berdiri di antara pepohonan besar yang tampak seperti menutupinya dari dunia luar. Dari kejauhan, rumah itu tampak biasa saja, tapi di mata Clara, rumah itu terlihat aneh. "Pernah nggak kamu ngerasa kayak ada yang ikutin kita dari tadi?" Clara berbisik pelan. Wisnu menatap Clara sebentar bingung. Ngikutin gimana maksudnya? Clara menggeleng pelan, merasa konyol karena telah mengatakannya. "Gak tahu, cuma perasaanku aja mungkin." Tapi jauh di lubuk hatinya, Clara tahu ini lebih dari sekedar perasaan. Ada sesuatu yang aneh di tempat ini, sesuatu yang belum bisa dia pahami. Tapi perlahan-lahan menyelinap ke dalam pikirannya. Walaupun dia mencoba mengabaikannya, namun terasa makin kuat seiring mereka mendekati rumah. Sebelum mereka turun dari mobil, Clara kembali menoleh ke langit, mencari burung gagak yang tadi dia lihat. Tapi burung itu sudah hilang. Hanya menyisakan suara aneh di kejauhan, seolah tempat ini sedang menunggu sesuatu atau bahkan seseorang. Wisnu membuka pintu mobil dan menatapnya dengan senyum lelah. "Yuk, udah sampai nih. Mama pasti udah nungguin." Setelah makan siang di rumah orang tuanya, Clara memutuskan untuk jalan-jalan sebentar di sekitar rumah itu. Udara sore itu lumayan sejuk, dan dia butuh udara segar setelah perjalanan panjang. Wisnu setuju ikut menemani, meski raut wajahnya jelas menunjukkan lelah. "Gak jauh kok, cuma muter-muter aja, sekalian ngelurusin kaki," ujar Clara sambil meraih tangan Wisnu. Mereka berjalan santai, menyusuri jalan kecil yang berbatu. Suasana desa itu memang tenang, tapi buat Clara ada sesuatu yang gak bisa dia jelaskan. Seperti ada yang mengawasi, tapi di lain sisi, dia merasa nyaman. Mereka baru berjalan beberapa menit,
ketika mata Clara tertumbuk pada sebuah rumah tua di ujung jalan. Rumah itu berdiri di antara pohon-pohon besar yang hampir menelannya. Catnya kusam, jendelanya buram oleh debu dan mungkin tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Halaman depannya dipenuhi ilalang tinggi yang hampir menyentuh pinggang. Tapi, ada sesuatu di rumah itu yang langsung menarik perhatian Clara. Rasanya seperti memanggilnya. "Mas, lihat deh rumah itu, keren ya." Clara berhenti sejenak. Matanya berbinar melihat rumah yang bagi orang lain mungkin terlihat menyeramkan, tapi baginya justru memikat. Wisnu langsung mengernyitkan dahi. "Yang benar saja kamu, rumah kayak gitu kok dibilang keren?" Clara melangkah lebih cepat menarik tangan Wisnu. "Iya, tapi coba lihat dari sudut yang lain. Rumahnya unik, klasik gitu, ada auranya, yang gak sih?" "Kalau auranya seram mungkin iya," balas Wisnu menolak mendekat. "Udah deh, kita balik aja. Rumah itu kayaknya udah lama banget gak ditempatin kok. Siapa juga yang mau tinggal di situ?" Tapi Clara sudah kadung terpesona. Meski rumah itu tampak menyeramkan, ada sesuatu yang buatnya merasa harus memilikinya. Perasaan itu kuat, aneh, tapi sulit diabaikan. "Aku suka, Mas. Coba bayangin kalau direnovasi, bisa jadi rumah yang cantik." Wisnu menatap Clara dengan serius. "Clara, dengerin deh. Rumah ini aneh. Aku gak suka dari tadi kita ada di sini. Serius, gak enak rasanya." Clara tersenyum kecil, merasa Wisnu terlalu berlebihan. "Kamu kebanyakan nonton film horor kali." "Bukan, serius. Ini beda. Kayaknya bukan tempat yang bagus buat kita." Clara menghela napas, tapi pandangannya tak lepas dari rumah itu. Dia merasa terikat, seolah ada sesuatu yang mendorongnya untuk tetap di situ. Tiba-tiba, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh berjalan mendekati mereka dari arah yang berlawanan. Dia berhenti di depan rumah tua itu, menatap Clara dengan tatapan tajam yang membuat Clara sedikit merinding. "Kalian tertarik sama rumah ini?" tanya wanita itu dengan suara parau. Clara tersenyum sopan, meski merasa ada yang ganjil dengan pertanyaan itu. "Iya, saya lihat rumah ini kelihatan menarik." Wanita itu tertawa kecil, namun nadanya dingin. "Menarik ya? Banyak yang dulu juga bilang begitu. Tapi setelah mereka tinggal di sini, gak ada yang betah lama-lama." Wisnu langsung menatap Clara dengan pandangan. "Kan, aku sudah bilang. Lihat kan, orang sini aja bilang begitu." Clara mencoba menanggapi dengan santai. "Kenapa mereka gak betah, Bu?" Wanita itu langsung menggeleng pelan. Wajahnya tampak murung. "Rumah ini punya sejarah. Dulu, katanya banyak ritual aneh dilakukan di sini. Tempat pemujaan. Hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sekarang rumah ini kosong, tapi jejaknya masih ada." Wisnu langsung menggenggam tangan Clara lebih erat. "Dengerin kan? Udah yuk balik. Kita gak usah mikirin soal rumah ini lagi." Clara terdiam sejenak. Tapi meskipun cerita itu sedikit membuatnya merinding, rasa keinginan untuk memiliki rumah itu tetap ada. Seolah apapun yang dikatakan orang tidak bisa menggoyahkan tekadnya. "Terima kasih, Bu." Clara menunduk hormat pada wanita tua itu, kemudian mengajak Wisnu berjalan menjauh. Tapi sambil melangkah pergi, matanya terus tertuju pada rumah tua itu. Dia tahu, dalam hati, keputusan untuk memilikinya sudah bulat. Semalaman, Clara tidak bisa berhenti memikirkan rumah tua itu. Setiap kali ia menutup mata, bayangan rumah itu kembali muncul. Kusam, sunyi, tapi ada sesuatu yang menarik. Daya tariknya seperti magnet, membuat Clara merasa seolah ia harus memilikinya, apapun risikonya. Pagi harinya, Wisnu sudah tampak lebih tenang. Mungkin masih ada guratan kekhawatiran di wajahnya. Setelah makan pagi bersama orang tuanya,
Clara langsung mengangkat topik yang sudah mengganggu pikirannya sejak kemarin. Mas, aku gak bisa berhenti mikirin rumah itu, kata Clara dengan nada yang lembut tapi serius. Wisnu mendesah panjang. Masih aja soal rumah itu. Aku pikir kita udah selesai ngomongin ini. Clara menggeleng. Enggak mas, aku gak bisa berhenti kepikiran. Rasanya aneh. Tapi aku benar-benar suka sama rumah itu. Entah kenapa, kayak ada yang narik aku ke sana. Wisnu menatap Clara dengan pandangan tak percaya. Narik gimana sih maksudnya? Kamu dengar sendiri kan, orang kampung sini bilang rumah itu ada sejarah kelamnya. Masa kamu mau ngelawan akal sehat gitu aja? Aku tahu mas, tapi mas coba deh bayangin. Kalau direnovasi, rumah itu bisa jadi tempat yang nyaman buat kita. Gak harus sekarang kok kita pindah, tapi suatu saat, siapa tahu. Clara, kamu dengar gak sih apa yang aku bilang? Tempat itu bikin aku merinding. Bahkan pas kita cuma lihat dari luar saja, aku udah ngerasa ada yang gak beres. Wisnu mulai menaikkan nada suaranya, terlihat frustasi. Clara menatapnya, matanya memelas. Tapi kamu harus ngerti mas, aku gak tahu kenapa, tapi rasanya aku berhubungan sama rumah itu. Wisnu memegang kepalanya, seolah mencoba menenangkan diri. Oke, jadi gimana menurut kamu? Kita beli rumah yang jelas-jelas angker, cuma karena kamu ngerasa berhubungan. Clara menghela nafas, mencoba lebih sabar. Bukan cuma soal itu, ini perasaan mas, aku gak bisa jelasin, tapi aku yakin ini keputusan yang tepat. Wisnu menatapnya lalu mendesah berat. Ya sudah kalau itu yang kamu mau, tapi jangan salahin aku kalau nanti ada masalah. Wisnu akhirnya mengalah demi menuruti Clara yang sedang hamil. Dia berpikir Clara mengidam, tapi kalau tidak dituruti takutnya kesehatannya menurun. Beberapa hari kemudian, mereka sudah bertemu dengan agen properti untuk melihat detail rumah tersebut. Clara terlihat antusias, sementara Wisnu tampak lesu, masih dengan raut wajah yang penuh keraguan. Agen properti yang menemui mereka adalah pria parubaya dengan raut wajah misterius dan senyum tipis yang tidak pernah hilang dari bibirnya. Jadi kalian tertarik dengan rumah ini? Tanyanya dengan tenang. Clara mengangguk. Iya pak, kami mau lihat lebih lanjut soal proses pembeliannya. Agen itu menatap mereka sebentar sebelum mengeluarkan berkas-berkas dari tasnya. Rumah ini memang sudah lama kosong. Banyak yang tertarik pada awalnya, tapi entah kenapa selalu batal di tengah jalan. Wisnu menatap agen properti itu dengan tajam. Kenapa pak? Ada yang salah sama rumah ini? Pria itu tersenyum tipis, tapi tatapannya tampak menyelidik. Salah? Oh, tidak ada yang salah. Tapi rumah ini memang punya sejarah. Dulu, katanya ada kegiatan yang tidak biasa. Tapi semua itu hanya rumor. Clara merasakan jantungnya berdebar. Tapi bukan karena takut, justru ada rasa penasaran yang semakin besar. Kegiatan gak biasa itu maksudnya apa pak? Tanya Wisnu dengan nada curiga. Ya hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kuno. Ada yang mengatakan tempat ini dulu digunakan untuk ritual, tapi itu hanya cerita lama. Agen itu menjawab santai, seolah cerita itu tidak penting. Clara menelan ludah, tapi tekadnya sudah bulat. Kami tetap mau beli rumah ini. Berapa harganya? Agen itu mengangguk, lalu dengan cepat menyebutkan harga yang menurut Clara sangat murah untuk rumah sebesar itu. Wisnu melirik Clara berharap ia berubah pikiran, tapi Clara justru semakin yakin. Deal ya, kata Clara tegas. Kami akan beli. Saat proses pembelian selesai, Clara merasa lega, seolah beban besar terangkat dari pundaknya. Namun Wisnu tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Sepanjang perjalanan pulang, dia terus memandang keluar jendela, merenungkan keputusan besar yang baru saja mereka buat. Clara, aku harap kamu gak nyesel nanti, kata Wisnu pelan,
Clara menatap suaminya, mencoba tersenyum meski ada sedikit keraguan di hatinya. Gak akan mas, aku yakin rumah ini yang tepat buat kita. Tapi di dalam hati, baik Clara maupun Wisnu tahu perjalanan baru saja dimulai. Singkat cerita, seminggu setelah Clara dan Wisnu resmi pindah ke rumah tua itu, suasana mulai terasa berbeda. Awalnya Clara masih menikmati suasana baru, meski rumahnya masih ada sedikit yang belum selesai. Tapi saat malam pertama tidur di rumah itu, sudah langsung terasa aneh. Clara terbangun di tengah malam. Suasana kamar yang terasa lebih dingin dari biasanya, padahal AC atau kipas angin gak dinyalakan. Ia melihat ke sekeliling ruangan, semuanya terlihat normal. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Samar-samar, Clara mendengar seperti suara orang sedang berbisik, tapi dia tidak bisa menangkap jelas kata-katanya. Telinganya berusaha mendengarkan lebih dalam, tapi makin didengarkan, makin tidak masuk akal. Suaranya pelan, seperti berasal dari dinding atau lantai bawah. Dia menggoyang Wisnu yang masih terlelap di sebelahnya. Mas, bangun deh, bisik Clara sambil menyenggol lengan Wisnu. Ada apa sih? Wisnu bergumam, masih setengah tidur. Kamu dengar gak? Ada yang bisik-bisik mas. Wisnu membuka mata, lalu memandang sekeliling dengan malas. Bisik-bisik apaan sih? Gak ada apa-apa kok. Tadi jelas banget mas, sumpah. Clara bersikeras, suaranya lebih panik sekarang. Wisnu menghela nafas dan duduk di ranjang, menggosok-gosok matanya. Clara, kamu capek kali. Udah balik tidur aja. Clara tetap waspada, tapi Wisnu akhirnya berhasil membujuknya untuk kembali tidur. Tapi sejak malam itu, Clara gak bisa lepas dari perasaan kalau ada sesuatu yang salah di rumah ini. Beberapa hari kemudian, Clara mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat orang-orang berpakaian jubah hitam berkumpul di sekitar api besar. Mereka berbisik-bisik dalam bahasa yang tidak dia pahami. Dan di tengah-tengah lingkaran itu, ada sosok bayangan hitam besar yang tampak mengawasi. Clara merasa seolah dia ikut berada di sana. Tapi dia tidak bisa bergerak atau berteriak. Setiap kali ia terbangun dari mimpi itu, keringat dingin mengucur dari tubuhnya. Pagi itu, Clara bercerita pada Wisnu. Mas, aku mimpi buruk lagi. Kali ini aneh banget, kayak ada ritual orang-orang pakai jubah hitam. Wisnu hanya mengangkat bahu sambil menyesap kopi paginya. Mimpi doang kali, wajar aja. Kita kan baru pindah. Kamu mungkin kepikiran. Tapi mimpi ini kayak nyata banget mas. Terus kenapa aku dengar bisikan-bisikan juga? Wisnu menaruh cangkirnya dan menatap Clara. Bisikan? Jangan bikin aku paranoid deh. Clara mengangguk dengan serius. Bener mas, setiap malam aku dengar bisikan, suara aneh kayak orang ngobrol. Terus perasaan rumah ini makin aneh aja. Tiap malam rasanya semakin berat. Wisnu mendesah. Mungkin kamu stres ya? Kan aku udah bilang dari awal kalau rumah ini itu aneh. Tapi kamu tetap mau beli rumah ini. Tidak lama kemudian, Wisnu sendiri mulai merasa ada yang gak beres. Suatu malam, saat dia sedang bekerja di ruang tamu, tiba-tiba dia merasa suhu ruangan berubah drastis. Seperti ada angin dingin yang lewat. Padahal semua pintu dan jendela ditutup rapat. Wisnu berdiri dan berjalan keliling ruangan, mencari sumber angin itu, tapi tidak ada apa-apa. Clara, kamu nyalain kipas angin di kamar, teriak Wisnu dari ruang tamu. Clara yang lagi di dapur berjalan mendekat. Enggak kok, kenapa? Di sini dingin banget tiba-tiba, kayak ada angin dingin yang lewat. Aku gak ngerasa dingin kok, biasa aja. Wisnu menghela napas dan menyalakan semua lampu di ruang tamu. Aku ngerasa kita ada yang ngawasin. Dan tadi siang, waktu aku lagi di kamar, aku nemuin barang-barang kita sudah berpindah tempat sendiri. Handphoneku tadinya di meja, tahu-tahu udah ada di lantai. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, tapi belum sepenuhnya paham
apa yang sebenarnya sedang mengintai di dalam rumah mereka. Wisnu gak bisa lagi pura-pura gak terjadi apa-apa. Setelah kejadian-kejadian aneh terus menghantui mereka, dia merasa harus melakukan sesuatu. Diam-diam, dia mulai mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Meskipun Clara masih bersikeras bahwa semuanya baik-baik saja. Sambil duduk di meja kerjanya malam itu, Wisnu mulai browsing di internet, mencari informasi tentang rumah yang mereka beli. Dia mengetik kata kunci sederhana, rumah tua pemujaan setan, diikuti dengan lokasi mereka. Setelah beberapa halaman pencarian, akhirnya dia menemukan artikel yang membuat darahnya berdesir. Artikel itu menceritakan tentang sebuah kelompok rahasia yang pernah aktif di daerah itu sekitar 30 tahun yang lalu. Mereka dikenal sebagai kelompok pemuja setan yang menggunakan rumah tua itu sebagai tempat untuk melakukan ritual-ritual gelap. Wisnu membaca dengan teliti, matanya terpaku pada setiap kalimat. Ritual pengorbanan manusia, darah, dan kutukan disebutkan berulang kali. Rumah itu menurut legenda adalah tempat di mana roh-roh jahat dipanggil dan diikat untuk melayani mereka yang melakukan ritual. Ah, gila. Ini sih bukan cuma mitos, gumam Wisnu sambil menggulir layar. Clara tiba-tiba muncul dari arah kamar. Kamu lagi ngapain? Suaranya terdengar aneh, serak, dan tidak seperti biasanya. Wisnu kaget dan buru-buru menutup laptopnya. Enggak kok, enggak ada, cuma kerjaan kantor. Clara memandang Wisnu dengan tatapan kosong, berbeda dari biasanya. Dia menatap Wisnu lama, seolah mencoba membaca pikirannya. Lalu tiba-tiba berbalik pergi tanpa mengatakan apapun. Wisnu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada yang aneh dengan Clara malam itu. Hari-hari berikutnya, Clara mulai bertingkah semakin aneh. Dia sering menghilang di dalam rumah, melamun di sudut gelap, berbicara sendiri dengan suara yang pelan tapi jelas terdengar. Wisnu beberapa kali memergoki Clara berdiri di depan cermin kamar mandi. Matanya terpejam, bibir bergerak seolah mengucapkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Clara, kamu ngomong apa sih? Tanya Wisnu dengan suara pelan tapi tegas. Clara membuka matanya perlahan, seolah baru tersadar dari mimpi. Enggak kok, aku gak ngomong apa-apa mas, jawabnya sambil tersenyum aneh, senyum yang bikin Wisnu makin merinding. Wisnu mulai khawatir dengan kondisi Clara, terutama karena dia lagi hamil besar. Semakin hari, Clara juga mulai menunjukkan tanda-tanda perilaku yang mengkhawatirkan. Suatu pagi, Wisnu menemukan Clara duduk di lantai dapur dengan tatapan kosong sambil mengelus perutnya. Tangannya penuh dengan darah. Ternyata dia memecahkan gelas dan tanpa sengaja melukai tangannya sendiri. Tapi Clara nampak sama sekali gak merasa kesakitan. Clara, kamu kenapa? Wisnu langsung panik dan mendekat untuk memeriksa luka Clara. Clara cuma menoleh pelan. Senyum dingin masih terpatri di wajahnya. Gak apa-apa mas, tenang saja. Ini bukan apa-apa kok. Bukan apa-apa gimana? Kamu berdarah. Wisnu mengambil handuk dan membungkus tangan Clara yang terluka. Jantungnya berdegup kencang, khawatir dengan apa yang sedang terjadi pada istrinya. Clara hanya diam, menatap Wisnu dengan tatapan yang gak lagi familiar. Sesuatu dalam dirinya berubah, seolah Clara bukan lagi Clara yang dia kenal. Malam itu, Wisnu memutuskan untuk berbicara serius dengan Clara. Clara, kamu harus cerita ke aku apa yang sebenarnya terjadi. Kamu gak kayak biasanya. Aku benar-benar khawatir. Clara menatapnya dengan tatapan kosong lagi. Mas, aku ngerasa dia manggil aku. Rumah ini ada sesuatu di sini. Aku gak bisa pergi begitu saja. Wisnu meremas tangan Clara, mencoba membuatnya sadar. Sayang, ini semua cuma perasaanmu. Rumah ini gak baik buat kita. Aku sudah cari tahu. Rumah ini punya secara gelap, pemujaan setan Clara. Mereka dulu ngelakuin hal-hal gila di sini. Kita harus pergi dari sini sebelum semuanya semakin parah. Tapi Clara cuma tertawa pelan. Gak bisa mas, rumah ini milik kita sekarang. Aku bagian dari ini semua.
Wisnu terperangah. Maksud kamu apa, Clara? Clara memejamkan matanya sejenak, lalu bicara dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti berbisik. Aku nggak bisa pergi, Mas. Aku harus di sini. Ada yang nunggu aku. Siapa? Wisnu mulai ketakutan. Clara tidak menjawab. Dia hanya berdiri pelan. Matanya terlihat kosong dan pergi ke kamar tanpa sepatah kata pun. Wisnu mulai menyadari bahwa Clara semakin terjerat dalam pengaruh gelap rumah itu. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu sambil menonton TV, mencoba santai setelah semua keanehan yang terjadi. Tapi tiba-tiba, pintu depan mengeluarkan suara keras, seperti ditarik dan dibanting. Padahal gak ada angin sama sekali. Wisnu langsung berdiri. Apaan tuh? Clara yang duduk di sebelahnya tampak agak terkejut. Dia cuma menatap pintu dengan tatapan kosong, seolah itu kejadian biasa. Gak ada apa-apa, Mas, katanya santai. Wisnu gak percaya. Dia berjalan ke pintu dan mencoba membukanya, tapi terkunci. Padahal tadi dia yakin sekali gak ada yang mengunci pintu itu. Clara, kamu ngunci pintu? Tanya Wisnu sambil mencoba memutar gagang pintu keras-keras. Clara menggeleng pelan. Aku gak ngunci pintu, Mas. Udah biarin aja. Gak ada yang penting kok. Tapi Wisnu gak bisa diam. Dia berlari ke dapur mengambil kunci cadangan, lalu mencoba membuka pintu dari dalam. Berhasil. Tapi anehnya, begitu dia membuka pintu, udara dingin menyeruak masuk ke dalam rumah. Padahal cuaca di luar sangat terang. Kenapa pintunya ngunci sendiri? Wisnu bertanya pada dirinya sendiri. Clara tetap diam. Matanya tetap kosong menatap televisi. Suasana semakin tegang dan Wisnu merasa semakin tertekan oleh keanehan yang terjadi. Keesokan harinya, hal-hal aneh makin menjadi. Wisnu lagi di kamar mandi ketika tiba-tiba mendengar suara gesekan dari ruang tamu. Ketika dia keluar, dia melihat kursi di ruang tamu bergerak sendiri, pelan tapi pasti. Wisnu langsung tertegun gak percaya dengan apa yang dilihatnya. Clara, sini deh. Clara muncul dari kamar tidur dengan langkah tenang, seolah gak terjadi apa-apa. Dia memandang kursi yang bergerak dengan tatapan datar. Udah, Mas, gak usah takut. Ini cuma mereka yang lagi lewat. Mereka? Wisnu semakin panik. Siapa yang kamu maksud mereka? Clara gak menjawab. Dia cuma senyum aneh, lalu balik ke kamarnya lagi tanpa penjelasan apa-apa. Wisnu merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Semua terasa salah, tapi yang paling membuatnya takut adalah Clara. Istrinya semakin aneh, semakin terjerat dengan energi gelap yang ada di rumah ini. Malam itu, Clara mulai mengalami mimpi yang lebih jelas. Dalam mimpinya, dia berada di tengah-tengah sebuah ruangan besar dengan dinding batu yang dingin dan lembab. Di sekelilingnya, ada orang-orang berpakaian jubah hitam seperti dalam mimpinya yang dulu. Tapi kali ini lebih nyata. Mereka berbisik-bisik mengelilinginya. Dan di tengah ruangan itu, ada sebuah altar batu dengan cahaya merah menyala dari bawahnya. Sosok yang memimpin ritual muncul. Wajahnya tertutup oleh kain hitam, tapi Clara bisa merasakan pandangan tajam yang menembus jiwanya. Dia tahu bahwa sosok itu menuntut sesuatu dari korban. Dia mendengar suara yang pelan tapi jelas. Rumah ini butuh jiwa. Kamu tahu siapa yang harus dipersembahkan? Clara tersentak bangun, nafasnya tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi wajah dan tubuhnya. Dia memandang Wisnu yang sedang tidur di sampingnya, merasa ada sesuatu yang mengancam. Rumah ini menginginkan sesuatu. Wisnu sudah tidak tahan lagi. Keesokan harinya, dia mencoba membujuk Clara untuk pergi dari rumah itu. Clara, kita harus pergi. Ini sudah terlalu gila. Semua kejadian aneh ini bukan cuma rumor ataupun sugesti. Rumah ini benar-benar bahaya. Clara menatapnya dengan pandangan kosong, kali ini lebih dingin dari sebelumnya. Aku gak bisa pergi, Mas. Aku harus di sini. Kita harus di sini. Kita harus pergi. Aku gak mau tahu. Rumah ini bawa pengaruh buruk buat kita. Buat kamu, buat bayi kita.
kamu mau sesuatu yang buruk terjadi? Clara menggeleng dengan lembut, tapi wajahnya tetap tenang. Mas, rumah ini milik kita. Aku sudah bilang, aku gak bisa pergi. Ini rumahku sekarang. Wisnu memegang pundak Clara, mencoba membuatnya sadar. Clara, kamu bukan diri kamu sendiri lagi. Rumah ini ngubah kamu. Ada yang menguasai tubuh kamu. Kita harus keluar dari sini sebelum semuanya makin parah. Tapi Clara menepis tangan Wisnu dengan kasar, sesuatu yang gak pernah dia lakukan sebelumnya. Enggak Wis, kamu gak ngerti. Rumah ini, aku udah jadi bagian di rumah ini, dan kamu gak bisa halangin aku. Wisnu mundur, terkejut dengan reaksi Clara yang begitu kuat. Dia melihat ke mata Clara, tapi yang dia lihat adalah seseorang yang berbeda, bukan istri yang dia kenal. Perasaan takut semakin menggerogoti dirinya. Clara semakin tenggelam dalam pengaruh mistis rumah itu, dan Wisnu mulai menyadari bahwa mereka berdua sedang berada di ujung teror yang lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Wisnu tidak bisa lagi tinggal diam. Clara makin tidak terkendali, dan keadaan di rumah terus memburuk. Bahkan orang tuanya membujuk pun, Clara masih tetap ingin tinggal di rumah itu. Wisnu ingin tidur di rumah orang tuanya, tapi tidak mungkin jika dia harus meninggalkan Clara sendirian. Setiap malam, suara-suara aneh dan bayangan-bayangan misterius selalu muncul. Udara di dalam rumah semakin dingin. Bahkan di siang hari, Wisnu akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Siang itu, Wisnu pergi ke rumah seorang tokoh spiritual di desa, yaitu Pak Surya. Orang-orang bilang Pak Surya paham soal hal gaib dan sering membantu warga desa yang menghadapi gangguan seperti itu. Pak, saya butuh bantuan Pak, kata Wisnu dengan wajah lelah saat tiba di rumah Pak Surya. Pak Surya menatap Wisnu dengan tenang, seolah sudah bisa menebak apa yang akan diceritakan. Ada yang gak beres di rumah kamu ya? Wisnu mengangguk. Iya Pak, istri saya Clara dia berubah Pak. Rumah itu kayak ngambil alih dia, dan ada sesuatu yang sudah menguasai dirinya. Saya gak tahu harus gimana lagi Pak. Pak Surya menarik napas panjang. Rumah itu punya sejarah kelam. Banyak yang pernah mengalami hal-hal aneh di sana. Ada yang bilang, dulunya tempat itu dipakai buat pemujaan setan. Clara dan bayi yang ada di kandungannya bisa jadi target. Wisnu merasa darahnya membeku. Jadi benar, rumah itu berbahaya. Pak Surya mengangguk. Rumah itu bukan cuma rumah biasa. Energi gelap di sana masih kuat, dan istrimu mungkin sudah terpengaruh. Kita harus bertindak cepat sebelum semuanya makin parah. Ketika Wisnu pulang ke rumah, dia mencoba bicara lagi dengan Clara. Kali ini dia berusaha lebih lembut, gak mau membuat Clara semakin marah. Clara, Wisnu memulai dengan suara pelan. Aku sudah ngomong sama Pak Surya. Rumah ini ada sesuatu yang gak beres di sini. Kita harus keluar dari sini. Clara menatap Wisnu dengan tatapan kosong. Tapi kali ini ada sedikit kilatan emosi di matanya. Mas, aku sudah bilang, aku gak akan pergi. Rumah ini tempatku. Aku aman di sini. Tapi Clara, rumah ini gak aman buat kita, buat bayi kita, kata Wisnu, mencoba menahan rasa takutnya. Kamu gak lihat apa yang terjadi? Ini semua salah. Rumah ini ganggu kamu. Clara menggeleng dengan tegas. Suaranya lebih keras kali ini. Enggak mas, kamu salah. Rumah ini melindungi aku dan bayi kita. Kamu yang gak ngerti. Clara, ini bukan soal aku gak ngerti. Ini soal kita. Kamu berubah sejak pindah ke sini. Tolong, aku cuma mau kita selamat. Wisnu mencoba mendekati Clara, tapi Clara mundur, melindungi perutnya seolah dia merasa terancam. Kamu yang gak ngerti mas, aku ngerasa nyaman di sini. Clara berkata dengan nada dingin, seakan-akan rumah itu benar-benar hidup dan sedang berbicara melalui dirinya. Malam itu, Pak Surya datang ke rumah bersama Wisnu. Mereka membawa beberapa barang yang dianggap bisa melindungi Clara dari pengaruh jahat rumah itu. Tapi ketika mereka masuk ke dalam rumah, Clara langsung berubah. Wajahnya tegang, matanya tajam menatap Pak Surya. Apa yang kamu bawa ke sini, Mas? Tanya Clara dengan nada tajam.
Wisnu merasa gugup, tapi tetap mencoba tenang. Sayang, ini buat kebaikan kita. Aku gak mau kamu atau bayi kita kenapa-napa sayang. Clara tertawa kecil, tapi suaranya terdengar aneh, hampir menyeramkan. Kamu pikir orang ini bisa ngelindungin kita? Rumah ini sudah cukup ngelindungin aku. Kalian gak perlu main-main di sini. Pak Surya maju selangkah, mencoba bicara dengan tenang. Clara, kami di sini buat bantu kamu. Energi di rumah ini gak baik buat kamu dan bayi. Kamu harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Tapi Clara mundur dengan marah memegang perutnya. Pergi, jangan ganggu aku. Rumah ini tempatku. Kalian gak punya hak buat ngusir aku dari sini. Wisnu terkejut melihat Clara begitu defensif. Clara, tolong dengerin aku. Aku cuma mau kamu aman. Aku aman di sini, Mas. Clara berteriak, matanya berkilat marah. Dia berbalik berjalan cepat menuju kamar dan membanting pintu di belakangnya, meninggalkan Wisnu dan Pak Surya di ruang tamu yang semakin terasa dingin. Pak Surya menatap Wisnu dengan serius. Kita harus segera bertindak. Clara udah dibawa pengaruh penghuni rumah ini. Kalau kita nggak segera bantu dia, keadaan bisa jadi lebih buruk. Wisnu merasa perutnya melilit, seperti ditelan ketakutan yang semakin dalam. Dia tahu, waktu mereka semakin sedikit, dan Clara semakin jauh dari dirinya. Malam semakin larut, dan suasana rumah itu seakan mencekam. Wisnu duduk di ruang tamu bersama Pak Surya, menyiapkan segala perlengkapan untuk melakukan ritual pengusiran. Benda-benda mistis seperti kemenyan, kain putih, dan beberapa botol kecil berisi cairan aneh tersusun di lantai. Mereka mulai ritual. Pak Surya membacakan doa dan mantra-mantra dalam bahasa yang gak dimengerti Wisnu. Asap kemenyan mulai memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang semakin magis dan mistis. Tiba-tiba, Clara muncul dari kamar, matanya liar, penuh amarah, wajahnya dingin tanpa emosi. Apa yang kalian lakukan? Suaranya rendah, tapi ada getaran menakutkan di balik nada itu. Wisnu langsung bangkit mencoba mendekati Clara. Clara, tolong dengerin aku. Kita mau bantu kamu. Mau bantu bayi kita. Clara tertawa. Suara tertawanya seram dan mengerikan. Jauh dari tawa lembut yang biasa Wisnu dengar. Kamu pikir kamu bisa? Aku gak butuh bantuan kalian. Rumah ini sudah milikku. Kalian yang harus pergi. Pak Surya tetap tenang. Tangannya terus mengusap kemenyan sambil berdoa. Clara, ini bukan kamu. Kau harus keluar dari pengaruh rumah ini. Sejenak, Clara tampak goyah. Matanya mulai berkedip, seolah tersadar dari kendali rumah. Namun hanya dalam hitungan detik, ekspresi wajahnya kembali dingin. Kamu sudah terlambat, Wisnu. Pengorbanan sudah dimulai. Pak Surya menutup mata dan mengucapkan doa terakhirnya. Saat itu juga, rumah bergetar hebat, seperti merespon ritual yang dilakukan. Cahaya lampu berkedip-kedip, dan suara jeritan mengerikan terdengar dari sudut-sudut gelap rumah. Clara terdiam sejenak, lalu tubuhnya melengkung, seperti menahan sakit yang sangat hebat. Pak Surya, tolong Clara. Wisnu memohon, tapi Pak Surya hanya menatap dengan wajah penuh duka. Maaf Wisnu, ini sudah takdir. Pengorbanan sudah dimulai, dan kita nggak bisa menghentikannya. Clara jatuh ke lantai, tangannya memegang erat perutnya. Mas, maaf. Suaranya pelan, penuh rasa sakit dan penyesalan. Air mata Wisnu mengalir deras. Dia tahu sudah terlambat, tapi tetap saja dia tak mau menerima kenyataan ini. Clara, jangan tinggalkan aku, tolong. Dalam sekejap, Clara terkulai di pelukan Wisnu. Tubuhnya menjadi dingin. Wisnu pun menjerit, memeluk erat tubuh istrinya yang tak bernyawa itu. Ruangan hening, hanya ada suara napas teriak Wisnu yang putus asa. Pak Surya menunduk, menghapus air mata yang pelan jatuh. Maaf Wisnu, rumah ini menuntut korban, dan Clara sudah diincar. Rumah misterius ini akhirnya menjadi kosong kembali hingga saat ini. Tak ada yang berani lagi menawar rumah itu.
karena cerita yang dialami Clara sudah menyebar. Oke teman-teman, itulah akhir dari cerita ini. Semoga dapat diambil hikmah dan pembelajaran dalam cerita ini. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.